Untuk memperoleh data konkret, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bondowoso laksanakan rapat kerja dengan pihak Dinas PUPR Bondowoso di ruang kerja Komisi 3 Kamis 5 November 2020. Raker kali ini menindaklanjuti inspeksi mendadak atau sidak yang sebelumnya dilakukan terhadap progres proyek pembangunan, ground skill dan blincong dan rehabilitasi pembangunan saluran sapi 1 di Desa Lepra, Kecamatan Kelabang yang terindikasi syarat penyimpangan. Dari data yang berhasil dihimpun, indikasi penyimpangan tersebut mengacu pada pelaksanaan tender proyek yang hanya mencapai 51,88% dan minimnya data kapasitas pemenang tender, yakni CV Ragnarok yang hingga saat ini belum diketahui CV tersebut milik siapa. Usai pimpin Raker, Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso Sutriyono mengaku masih akan mendalami dari hilir permasalahan. Untuk diketahui, saat dikonfirmasi usai rapat, PLT Kadis PUPR Bondowoso enggan memberikan penjelasan. Ini raker pertama dengan PUPR dan sepertinya kita akan berlanjut. Jadi banyak hal yang kita gali, informasi dari PUPR yang belum mendapatkan jawaban, termasuk berkas dokumen yang kita butuhkan. Barusan kita rapat ini tentang mencoba melihat perencanaan. Mengapa kemarin lalu ada anggaran untuk membangun ground seal dan bluncong dan bangunan saluran irigasi di Kayu Sapi 1. Apa sih pentingnya, apa sih signifikansinya bangun di situ? Oke, itu terjawab, itu sangat penting karena memang lokasi banjir, banyak kejadian force majeure ya. Kemudian dari penjelasan PUPR itu, semua yang menjadi dasar perencanaan itu ya, dan kita sudah cek ya terkait dengan aturan perundang-undangan, peraturan Menteri PUPR tentang harga satuan dan lain sebagainya, ya selesai. Tentang perencanaan. Maksudnya selesainya bagaimana itu? Ya selesai itu, HPS itu memang ya dasarnya itu ya seperti itu. Sejauh ini Komisi 3 menemukan penyimpangan tidak terhadap kasus proyek tersebut? Kita belum ke situ ya, kita masih dari hulu dulu. Jadi cari di perencanaannya seperti apa benar harganya harus sekian, itu harus 900 sekian miliar juta ya. Kemudian kalau perjalanan berikutnya kan di pelelangan nanti dengan BPJ, baru kemudian nanti ke pelaksanaan. Kita bisa jadi kembali lagi karena kita hari ini sudah pegang RAP. Terkait dengan CV Ragnarok itu sudah diketahui siapa yang punya atau? Wah, yang punya itu yang saya nggak tahu yang punya. Kemarin yang ikut ke lapangan itu bukan direktur ya, bukan direkturnya. Iya, sepertinya dari jajaran komanditer ya kemarin ya. Berarti belum ada laporan terkait itu? Laporan dari mana? Dari PUPR. PUPR juga masih belum terima lengkap data hasil penawaran dari BPJ sampai hari ini. Ya, beberapa dokumen banyak yang belum diserahkan ke PUPR. Seharusnya bagaimana ketika pekerjaan ini sudah dimulai? Dokumen-dokumen itu apakah sudah? Ya seharusnya di awal sudah nyampe. Jadi sebelum surat penunjukan penyedia barang dan jasa, ya dokumen-dokumen itu sudah harus lengkap nyampe di PUPR. Penawaran sendiri, standaritas penawaran sendiri sesuai dengan aturan itu? Aturan itu kalau sudah di bawah 80 itu ruwet harus. Jadi harus ada analisa kewajaran harga. Nah, besok kita dengan BBJ harus kita minta untuk menyerahkan ke kita dokumen hasil evaluasi kewajaran. Menyikapi seperti apa ini nanti fisiknya? Saya sudah bilang ini tawaran yang tidak wajar ya. Dan ini baru pertama terjadi di tahun 2020. Apa bisa-bisa nanti diberhentikan itu proyek tersebut itu? Ya kita lihat aja nanti, kita tunggu waktu, kita ketemu lebih lanjut dengan PUPR, ketemu dengan BPJ. Jadi dalam artian Komisi 3 akan manggil PUPR semua, lagi? Iya, kita sudah surati semua ke Bupati sudah. Kalau nanti ditemukan ada potensi penyalahgunaan dengan potensi konflik antara pihak LBSI dengan pelaksanaan sendiri, apakah Komisi 3 bisa memberikan rekomendasi terkait dengan bidangnya? Rekomendasi pasti, jadi
tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Komisi 3 tidak bisa melakukan, yang bisa melakukan adalah pimpinan DPRD. Dari gedung DPRD Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.